Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Ya, hari ini Bapak mau membagikan video tutorial terkait media pembelajaran yang Bapak buat. Jadi agar mempermudah kalian dalam mengakses videonya nanti, dalam akses medianya nanti. Jadi seperti yang sebelumnya, kemarin Pak Yoga sudah meminta kalian untuk login ya, untuk mendaftar di media yang sudah Pak Yoga buat. Jadi hari ini video ini nanti berisi tentang tata cara bagaimana kalian bisa mengikuti media pembelajaran yang sudah Pak Yoga buat. Yang pertama kalian harus menginstal itu dulu Chrome. Kalau di HP-nya sudah ada Chrome, ya pakai Chrome. Misalkan pakai browser bawaan juga bisa. Tapi Pak Yoga lebih merekomendasikan untuk memakai Google Chrome, ya. Jadi yang pertama kalian lakukan yaitu pertama buka dulu Chrome-nya. Buka dulu Chrome. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jangan lupa titik 3 di bagian kanan atas diklik. Pastikan bahwa tampilannya sudah desktop ya. Nah, di sini ada situs desktop. Nah, ini harus diklik ya, tanda centang agar tampilannya lebih luas. Jadi tidak acak-acakan nanti. Kalau sudah, pada bagian google.com ini ya, paling atas, kalian ketikkan link tr.ee/nama Pak Yoga lengkap, Tio Yoga Sanjaya. Nah, sudah, kemudian langsung masuk. Nah, berikut adalah tampilan utama dari media yang sudah Pak Yoga buat. Nah, di sini ada presensi sekolah, kemudian ada presensi kelas, kemudian detail materi, kemudian lembar kerja wizard.me, dan tanya guru. Bapak jelaskan satu-satu ya. Jadi presensi sekolah ini kalian klik pertama kali. Jadi ketika kalian klik maka akan dihubungkan ke website sekolah, web sekolah. Jadi kalian presensi seperti biasa. Kita coba ya, klik. Nah, ingin masuk ke presensi kelas kalian 9A. Ketikkan token seperti biasa, kemudian isikan nama dan sebagainya seperti biasa, seperti presensi seperti biasa. Jika sudah, kalian kembali sampai ke media ini, tampilan awal ini. Kemudian yang kedua yaitu presensi kelas. Diklik, nanti kalian akan langsung terhubung ke Google Form. Seperti biasa, pembelajaran yang kemarin sudah pernah dilakukan. Nah, ini presensi yang kedua, presensi kelas. Jadi, agar Pak Yoga dapat mendata siapa yang mengikuti pembelajaran pada hari itu. Kemudian kalau sudah kembali, maaf ada sedikit kendala sebentar. Nah, ini. Kemudian detail materi bisa diklik. Detail materinya. Misalkan seperti ini. Nah, di sini ada deskripsi dari materi. Misalkan materinya ini adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan. Nah, di situ ada alokasi waktu pembelajaran berapa, kemudian kelas semester, kelas 9 semester 2, maaf semester 1 ini ada salah, kemudian pertemuan ketiga dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pembelajaran ada bla 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 di sini, seperti menelaah struktur pidato persuasif, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif, seperti itu. Nah, kemudian kembali, nah, itu sudah, presensi sekolah sudah, presensi kelas sudah, detail materi sudah, kemudian di sini ada lembar kerja wizard.me. Nah, nanti pembelajaran itu ada pada tombol ini, menu ini, yaitu lembar kerja wizard.me. Kita skip dulu, kemudian untuk tombol tanya guru itu untuk bertanya kepada Pak Yoga terkait pembelajaran. Apakah ada masalah, ada kendala saat pembelajaran. Nanti bisa diklik di situ. Nanti ketika diklik akan terhubung langsung ke
WA. Jadi ketika klik langsung masuk ke WA grup. Nah, WA daring 9A. Jadi nanti kalian bisa berkonsultasi terkait kendalanya di situ. Nanti akan Pak Yoga jawab, ya. Kemudian kita langsung masuk ke lembar kerjanya ya. Oke, diklik. Nah, nanti akan masuk seperti biasa, kalian sign in dulu dengan Google, klik sign in Google. Ya, kita tunggu. Kemudian langsung masuk ke pilih email kalian. Misalkan Pak Yoga pakai email ini, Diah Fitriana ya. Nah, ini akan masuk ke lembar kerja wizard.me yang sudah Pak Yoga buat kemarin. Nah, sambil menunggu, nah ini merupakan tampilan mode HP. Nah, sebelum kalian mengerjakan medianya, sebelum kalian mengerjakan lembar kerjanya, kalian rubah dulu menuju tampilan desktop. Pertama, klik titik 3 bagian atas, kemudian klik situs desktop ya. Kemudian klik lagi email kalian. Kemudian akan menuju ke wizard.me dengan tampilan desktop ya. Nah, ini tampilan lembar kerjanya. Jadi lembar kerja ini, media ini kalian bisa menjawab berbagai macam pertanyaan menggunakan teks ataupun dengan suara, voice note seperti fitur pada WhatsApp. Nah, jadi diperhatikan instruksinya. Di sini ada pertanyaan, apakah kalian pernah menyimak orang berpidato? Menurutmu, pidato itu apa sih? Nah, kalian bisa menjawab dengan teks. Misalkan pidato adalah bla sebentar. Misal bla bla bla. Tapi kalian jangan jawab bla 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 ya. Ini jawab sesuai dengan apa yang kalian tahu. Jangan yang serius ya. Nanti akan jadi penilaian dari Pak Yoga nanti, ya. Kalian juga bisa menjawab menggunakan fitur voice atau voice note ya. Pertama klik tombol ini speaker. Ya, kemudian klik tombol icon ini, icon mikrofon. Nah, kemudian langsung suaranya. Pidato adalah seni berbicara pada khalayak umum untuk mengutarakan gagasan atau maksud dengan tujuan mempengaruhi audiens. Stop, kemudian upload. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, ketika tombol speakernya udah berganti menjadi tombol play, berarti rekaman suara kalian, jawaban kalian itu sudah terekam di wizard.me ini, media ini. Kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya yaitu pembelajaran hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Kemudian silahkan nanti kalian ikuti perintah-perintah dalam lembar kerja ini dengan baik ya. Diperhatikan perintah-perintahnya. Nah, perintah yang pertama ini yaitu simaklah tayangan berikut, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, kalian disuruh menonton video ini dulu. Karena video ini ada materinya, jadi kalian simak agar kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja ini. Misalkan kalian klik play, ya. Nah, ini akan langsung terhubung ke YouTube. Nah, kemudian misalkan sudah selesai, nah kalian bisa menjawab pertanyaan di bawahnya. Misalkan setelah menyimak video di atas, cocokkanlah unsur-unsur yang terdapat dalam struktur pidato persuasif. Nah, ini ada dua kolom kotak-kotak ini ya. Yang sebelah kiri yaitu strukturnya, struktur pidato persuasif. Nah, yang sebelah kanan itu unsur-unsur yang terdapat dalam strukturnya. Misalkan pembukaan itu misalkan struktur pembukaan itu unsurnya apa saja sih? Misalkan pembukaan itu ada salam pembuka, sapaan,
atau kalimat pembuka. Nah, kalian klik yang pembukaan ini, yang tombol oranye, kemudian ditarik menuju ke yang ada salam pembuka ini. Nah, dihubungkan, ditarik gitu ya. Kemudian misalkan isi itu misalkan masuk ke gagasan. Nah, yang terakhir penutup misalkan kesimpulan. Nah, jadi setiap jawaban yang benar ini, 3 jawaban ini yang benar, yang sudah kalian kerjakan, akan mendapatkan nilai poin. Kita memengaruhi nilai kalian nanti di akhir. Jadi tidak hanya asal itu saja, kalian perlu pikirkan agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Seperti itu. Nah, lanjut yang kedua yaitu perhatikan teks pidato di bawah ini dan jawablah pertanyaan. Nah, ini kalian baca dulu, kemudian kalian bisa menjawab teks pertanyaan yang ada di bawahnya. Misalkan, bagian teks pidato yang berwarna merah termasuk struktur teks pidato bagian, nah ini yang merah, misalkan bagian isi. Nah, kalian klik isi. Kemudian yang soal yang kedua, bagian teks pidato yang berwarna biru termasuk struktur teks, misalkan pembuka, klik yang pembuka C. Nah, misalkan yang kuning A, misalkan seperti itu. Nah, sudah kalian jawab, kemudian lanjut selanjutnya. Setelah mempelajari tentang struktur, materi selanjutnya yaitu tentang ciri kebahasaan pidato persuasif. Nah, ulasan ciri kebahasaan dapat kalian simak melalui video berikut ini. Nah, kalian simak dulu videonya seperti biasa, seperti yang awal tadi. Kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Misalkan, ciri kebahasaan pidato persuasif adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada kata-kata yang kosong atau frasa yang kosong. Nanti kalian bisa disesuaikan dengan kalimat yang selanjutnya. Misalkan, ini nomor 1, bla 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 merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda pada kata kerja dan kata sifat menjadi kata benda. Nah, kalian menjawabnya dengan klik yang kosong ini, kemudian